Di Kalimantan Selatan pernah berkembang Kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Wilayah Kesultanan Banjarmasin pada abad ke-19 meliputi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, yang berpusat di Martapura. Kesultanan ini memiliki posisi yang strategis untuk kegiatan perdagangan dunia. Hal ini karena kekayaan tanah Banjar. Kondisi ini membuat Belanda ingin menguasai Banjarmasin. Perang ini juga disebabkan oleh dilanggarnya surat wasiat Kerajaan Banjar untuk tahta raja selanjutnya. Auman Ayahanda sudah mewasiatkan, yang akan menjadi Banjar selanjutnya adalah Pangeran Hidayatullah. Membentar inti surat wasiat itu. Namun semua harus tahu, apabila ada rakyat, penjabat, dan para ulama yang berani melanggar surat wasiat itu, akan mendapatkan pesta. Berikan surat itu. Sudah jelas isi surat itu, bahwa almarhum Paduka Panembahan telah mewasiatkan tahta kerajaannya kepada Pangeran Hidayatullah. Aku sekarang kekuasaan sudah di pihak Belanda, dan Belanda sudah semena-mena terhadap rakyat Banjar. Bukankah mereka tidak mematuhi isi wasiat itu? Tanah Banjar ini milik rakyat, dan rakyat tahu jika mereka tidak mematuhi isi surat wasiat itu, mereka akan terkena kutukan. Oleh karena itu, mereka akan mengikuti Pangeran Hidayatullah. Sementara itu, Pangeran Antasari sedang berjalan dan bertemu dengan warga, dan ia pun menyapanya. Tunggu. Bagaimana keadaan kerajaan Martapura? Kerajaan Martapura sedang terjadi keributan mengenai perebutan tahta antara Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tanzilah. Sedangkan isi surat wasiat dari Sultan Adam yang menjadi raja adalah Pangeran Hidayatullah. Akan tetapi, Belanda melanggar isi wasiat tersebut dan menginginkan Pangeran Tanzilah menjadi raja pangeran. Lewan, ada berapa orang di sana? Ada 2 orang beserta seorang komandan. Ayo, kita serang. Bunuh semuanya. Prabu Anam, ternyata ini adalah perbuatanmu. Pangeran Hidayatullah beserta istri, ibu, dan neneknya tiba di kantor Belanda. Namun, istri dan ibunya tidak ingin masuk karena kebenciannya terhadap Belanda bersamaan dengan datangnya Pangeran Tamjidillah.
datang. Dan saya yakin yang membunuh prajurit Belanda adalah Prabu Anom dan pengikutnya. Tetapi putra saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Atau memang Anda pura-pura tidak tahu? Saran saya lebih baik membawa Prabu Anom ke sini dan mendengarkan kesaksiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami telah melakukan penyerangan di markas Belanda. Mengapa kalian melakukan hal seperti itu? Karena kami ingin memberikan peringatan terhadap Belanda yang telah melanggar surat wasiat dari Sultan Adam. Tapi tidak seperti itu caranya. Kami khawatir yang menjadi raja adalah Tamjidillah dan menyebabkan kutukan di surat wasiat itu terjadi. Ini merupakan pelanggaran dan haram hukumnya bila Belanda menjajah daerah ini. Tak lama lagi saya akan memberitahu siapa yang akan menjadi raja, dan saya akan memberikan tugas kepada Hidayatullah dan Tamjidillah untuk membawa Prabu Anom ke hadapan saya. Mengapa bukan Pangeran Hidayatullah saja yang membawa Prabu Anom itu kemari? Jangan memberi beban kepada cucuku. Biarkan saja. Jangan-jangan ratu bersekongkol dengan Pangeran Hidayatullah dan Prabu Anom mengenai pembunuhan serdadu Belanda. Jangan menuduh sembarangan kamu. Sudah, jangan bertengkar di kantor saya. Pangeran Hidayatullah sedang serba salah dan saya akan membawa Prabu Anom ke sini dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah ketika saya membawa Prabu Anom ke sini, saya ingin dibantu oleh pasukan Belanda dengan senjata-senjata yang lengkap. Satu hal yang mudah. Baiklah. Lalu bagaimana dengan tugas Hidayatullah? Saya akan mengusahakannya, tetapi saya tidak berjanji. Walaupun Belanda semena-mena terhadap rakyat Banjar, tetapi kita tidak boleh bertindak sendiri. Baik, Kanda. Saya sudah menentukan siapa yang menjadi raja dan siapa yang menjadi mangkubumi. Tamjidillah, kemarilah. Selamat kamu menjadi raja. Terima kasih. Dan Hidayatullah, kemarilah. Selamat kamu menjadi mangkubumi. Silakan berikan selamat kepada Tamjidillah. Selamat, semoga Anda bisa bertanggung jawab. Terima kasih. Kita harus menurunkan jabatan Tamjidillah sebagai raja. Iya, tapi kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kita harus mengusir Belanda dari tanah Banjar itu. Belanda! Kami diutus oleh Pangeran Tamjidillah untuk membawa Pangeran Hidayatullah. Siapa kalian berani-berani mengatur Pangeran Hidayatullah? Diam, kamu bukan siapa-siapa. Udahlah keponakanku, ikutilah keinginan mereka. Ini aku berikan 2 pusaka kerajaan. Tombak ini bernama Kalibelah dan keris ini bernama Singkir. Tolong kamu jaga baik-baik. Ini aku serahkan. Baik, Pangeran. Kau sangat berperan penting dalam kerajaan Banjar. Aku mangkubumi kerajaan Banjar menganugerah kau sebagai Kiai Adipati Mangkunegara. Terima kasih, Pangeran. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita harus mempertahankan tanah Banjar, karena kekayaan kita
telah direbut oleh Belanda dan dibawa ke negerinya. Sebelum berperang, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Haram menyerah, wajah sampai ke puting. Haram menyerah, wajah sampai ke puting. Takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. serang. Perang Banjar diakhiri dengan kekalahan dari pihak rakyat Banjar, dikarenakan senjata yang tidak memadai, serta Pangeran Antasari yang gugur karena tertembak oleh pasukan Belanda sewaktu terjadinya perperangan.